Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Ternyata Inzaghi Ball dan Pioli Ball sama-sama jago golin dari counter attack teman-teman di musim ini. Berarti ada kemungkinan juga kedua tim akan sangat berhati-hati, khawatir kebobolan dari counter attack. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan harus sehat karena hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari yang sejujurnya membuat gua stres, susah tidur di beberapa hari kemarin. Kita akan menghadapi saudara sekota AC Milan di leg pertama semifinal Liga Champions. Welcome to Euro Derby teman-teman. Untuk leg pertama ini yang akan menjadi tuan rumah adalah AC Milan. Tapi gua rasa faktor home and away di semifinal Liga Champions kali ini tidak akan terlalu memberikan efek yang signifikan. Setidaknya gue punya 3 alasan. Yang pertama, tentu saja karena aturan goal away sudah ditiadakan. Ini artinya sebuah tim akan bermain lebih menyerang atau lebih bertahan, tidak lagi dipengaruhi faktor tuan rumah atau tim tamu. Lalu alasan yang kedua, faktor penonton. Biasanya tim yang berstatus sebagai tamu tidak memiliki banyak penonton nih di kandang lawan. Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah jarak yang terlalu jauh ya. Sebagai contoh nih, Inter bermain di kandang Porto, itu kan berarti Kurva Nord harus melakukan perjalanan ke negara lain. Nah, belum tentu tuh semua pasukan Kurva Nord akan pergi ke Portugal. Jadi sangat wajar bila sebuah tim bermain di kandang lawan lalu merasa terteror ya, karena seluruh isi stadion itu penuh dengan pendukung lawan. Nah, berhubung ini adalah derby satu kota, jadi bisa dipastikan kuota supporter untuk tim tamu pasti terisi penuh. Jadi siapapun yang bertindak sebagai tamu di semifinal Liga Champions kali ini tidak akan merasa kekurangan dukungan. Terlebih teman-teman, para pemain yang bertanding nanti malam itu sudah terbiasa derby lah. Mereka sudah sangat terbiasa bermain di bawah tekanan para penonton musuh. Jadi menurut gua teman-teman, siapapun yang akan menjadi tuan rumah tidak akan terlalu memberikan efek yang signifikan. Lalu masih ada alasan gue yang ketiga, yaitu soal luas lapangan. Salah satu faktor yang membuat tim sepak bola sulit menang di kandang lawan adalah perbedaan detil lapangan ya teman-teman. Walaupun kasat mata kita nonton sepak bola di TV itu lapangan kayaknya sama semua, sebetulnya nggak gitu teman-teman. Ada perbedaan lah walaupun sedikit. Nah, tapi walaupun perbedaannya sedikit, tetap aja teman-teman, tim tuan rumah pasti lebih hafal lah seluk-beluk rumput lapangannya sendiri. Nah, kebetulan di semifinal Liga Champions kali ini yang main adalah Milan dan Inter ya, yang punya stadion yang sama. Jadi faktor teknis lapangan yang seperti ini tidak akan terjadi. Kedua tim hafal betul stadion San Siro. Itu tadi teman-teman 3 alasan gua kenapa gue sebutkan bahwa faktor home and away tidak akan berpengaruh di Euro Derby. Baik Milan maupun Inter tidak akan merasakan perbedaan yang signifikan siapapun yang akan jadi tuan rumah maupun tim tamu. Lalu kalau begitu apa nih yang menjadi faktor pembeda, faktor kunci di Euro Derby nanti malam? Menurut gua akan ada 2 hal. Yang pertama adalah stamina. Ini sudah memasuki fase akhir musim teman-teman. Kedua belah tim pasti sangat amat kelelahan. Sehingga menurut gua tim yang punya kedalaman skuad, punya super sub, itulah yang akan menjadi pemenang. Lalu faktor yang kedua tentu saja adalah mental. Ini bukan cuma sekedar Liga Champions teman-teman, tapi partai semifinal. Seluruh pemain pasti sudah tercekoki nih oleh media di kepalanya ya, bahwa separuh umat manusia di muka bumi akan menyaksikan. Waduh, pasti itu memberikan tekanan tersendiri sih bagi para pemain. Dan terlebih lagi teman-teman, derby kali ini sangat amat spesial ya, karena menunjukkan progres dari kedua belah tim. Baik Milan maupun Inter sama-sama baru keluar dari banter era ya. Lalu Inter Scudetto, kemudian disusul Milan Scudetto. Dan di tahun ketiga, epicnya kedua tim bertemu di Liga Champions dan di partai semifinal. Wah, ini klimaks banget. Menurut gua ini adalah partai yang bersejarah ya. Partai yang menunjukkan bahwa Derby della Madonnina akhirnya kembali ke pentas terbaik di Eropa. Dan ini berarti semua pemain yang berlaga di Euro Derby namanya akan tercatat dalam buku sejarah. Nah, masalahnya catatan sejarahnya ini nih, apakah catatan bagus atau catatan kelam? Tergantung siapa yang menang. Dengan konteks pertandingan yang luar biasa megah seperti ini, gue yakin banget sih para pemain itu pasti dapat tekanan yang sangat amat tinggi. Jadi di pertandingan Euro Derby selama 2 leg ini, stamina dan mental akan sangat amat berpengaruh. Kalau menurut Walter Sabatini teman-teman, mantan direktur sport kita yang sekarang bekerja untuk Salernitana, dia bilang begini, siapapun yang kalah di Euro Derby akan hancur berkeping-keping, efeknya akan panjang, bahkan bisa berpengaruh ke perjalanan kedua tim di liga.
Tetapi bagi siapapun yang menang Euro Derby akan berlanjut memenangkan Liga Champion. Waduh, entah kenapa gue setuju banget. Partai ini tidak hanya menentukan siapa yang berhak main di final atau enggak, teman-teman. Jauh lebih daripada itu. Menurut gue ini lebih mempertaruhkan gengsi. Siapapun yang menang, wah itu pasti pride-nya akan bertambah, semangatnya akan bertambah. Dan yang kalah, aduh, hancur berkeping-keping. Bahkan bukan cuma pemain yang hancur, tapi para penontonnya juga hancur. Oke, sekarang kita bahas formasi, teman-teman. Ini menurut La Gazzetta dello Sport. Dari sisi Milan, mereka akan memainkan formasi terbaiknya 4-2-3-1. Untuk posisi kiper, Maignan akhirnya kembali setelah di 2 derby sebelumnya Milan menurunkan Tatarusanu. Lalu di bagian belakang, menurut Gazzetta, Tomori akan berduet dengan Kier. Di beberapa match terakhir memang gue lihat Kier lebih sering mendapatkan tempat dibandingkan Kalulu. Dan menurut gue masuk akal kalau Kier dimainkan sejak menit awal. Nah, dia punya kelebihan dalam hal duel-duel udara, jadi pas banget untuk jagain Dzeko. Sedangkan mungkin Kalulu akan masuk di babak kedua begitu Lukaku masuk. Lalu di lini tengah Milan, double pivot Krunic akan mendapatkan tempat berduet dengan Tonali. Krunic ini sangat bagus dalam hal defense, teman-teman. Gue nonton Milan-Napoli ya, 2 leg. Kombinasi Krunic dan Calabria di sisi kanan mampu mematikan Kvaratskhelia. Lalu untuk posisi attacking midfielder yang di tengah kemungkinan besar akan diisi oleh Benacer. Posisi asli Benacer adalah gelandang pertahan atau box to box. Dia dimainkan agak ke depan, tujuannya bukan untuk menambah daya gedor ya, tapi lebih untuk mengganggu gelandang serang lawan. Ini mengingatkan gue akan Kessie di musim lalu. Pioli juga pernah tuh menempatkan Kessie yang aslinya sebagai gelandang pertahan lalu dimainkan agak menyerang. Tujuannya justru untuk mengganggu gelandang serang lawan. Nah, menurut gue nanti malam Benacer juga akan banyak mengganggu regista kita nih, entah Brozovic atau Calhanoglu. Lalu dari posisi winger, Leao belum bisa dipastikan apakah akan bisa dimainkan sejak awal atau enggak. Tapi menurut gue ini lebih ke main game sih, membuat Inter bingung aja mempersiapkan skema permainan apakah ada Leo atau enggak. Nah, kalau gue pribadi ngelihat Milan justru lebih berbahaya tanpa Leao. Jadi mereka tidak bergantung melakukan serangan dari sisi kiri. Menurut gue Milan justru lebih berbahaya ketika tanpa Leao. Serangan mereka justru jadi sulit ditebak. Lalu untuk line up Inter, ini media-media meributkan hal yang sama seperti ketika kita mau menghadapi Roma. Siapakah regista yang akan dipasang Inzaghi, Calhanoglu atau Brozovic? Kalau gue jujur nggak mau pusing lah mikirin gelandang kita. Menurut gue 4 gelandang utama kita nih semuanya bagus dan bisa dimainkan bersamaan siapapun kombinasinya. Tapi dari 4 pemain ini rasa-rasanya cuma Barella nih yang pasti akan mendapatkan satu tempat karena dia punya karakteristik yang berbeda dibandingkan Mkhitaryan, Calhanoglu dan Brozovic. Gue justru pusing memikirkan wingback kita, teman-teman. Di wingback kiri siapa nih yang akan gantiin Di Marco, karena Di Marco pasti nggak kuat main 90 menit. Dari berita terakhir yang gue baca, Danilo D'Ambrosio sudah berlatih bersama tim. Dia sudah siap bermain lawan Milan. Mungkin di babak kedua Danilo yang akan gantiin Di Marco. Atau seburuk-buruknya Gosens pun udah ikut berlatih juga nih, tapi kemungkinannya kecil. Selain wingback kiri, gue juga pusing dengan wingback kanan. Rasa-rasanya Dumfries juga nggak akan kuat main 90 menit. Waktu di lawan Roma kemarin, Inzaghi berani memainkan Belanova menggantikan Dumfries di pertengahan babak kedua. Dan ini jujur aja membuat gue deg-degan juga nih. Bisa-bisa Pioli masukin Leao di babak kedua ketika Darmian dan Dumfries sudah kelelahan. Aduh, apakah Belanova mampu nih jagain Leo? Lalu untuk di lini depan, Gazzetta sangat yakin bahwa duet yang dipasang adalah Dzeko dan Lautaro. Semoga Dzeko kembali mencetak gol, mengulangi prestasi dia menggocek Tonali seperti di final Supercoppa. Nah, kalau ngomongin soal strategi, teman-teman, ini ada fakta menarik, statistik dari Sky Sport. Di sini dikatakan bahwa Milan dan Inter adalah tim yang paling banyak mencetak gol dari counter attack di Serie A. Ternyata Inzaghi Ball dan Pioli Ball sama-sama jago golin dari counter attack, teman-teman, di musim ini. Berarti ada kemungkinan juga kedua tim akan sangat berhati-hati, khawatir kebobolan dari counter attack. Lalu ada statistik menarik lainnya, teman-teman. Ternyata baik Inter maupun Milan menjadi tim yang paling sering melakukan shot on goal sia-sia alias tidak berujung gol. Inter paling parah, dari total 804 shot on goal, persentase golnya cuma 7,7%. Sedangkan Milan cuma sedikit lebih baik aja, shootnya 700, beda 100, tapi persentasenya 7,9. Kalau melihat dari dua statistik ini, gue membayangkan Euro Derby nanti akan ada banyak hujan shot on goal, tapi nggak berujung gol. Ujung-ujungnya kebobolannya lewat counter attack. Kalau menurut teman-teman, jalannya Euro Derby leg pertama nanti seperti apa? Silahkan tuliskan analisis teman-teman di kolom komentar. Siapa pemain yang akan menjadi kunci pertandingan nih? Sekian dulu untuk cerewetan hari ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan